Halo Sagitarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya Sagitarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu bagaimana sesungguhnya keadaan relationship-nya kalian di saat ini ya. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Sagittarius, ini dia langsung saja. Ada energi dari Ten of Cups reverse, berikut ada energi dari Six of Pentacles. Kemudian ada energi dari Ace of Cups reverse, berikut ada energi dari Four of Pentacles ya, posisinya reverse, berikut ada energi dari Six of Wands, kemudian ada energi dari Six of Cups, kemudian ada di sana energi dari Four of Swords, kemudian ada energi dari The Hangman, dan kemudian ada energi dari Two of Pentacles, dan kemudian di situ ada energi dari Queen of Pentacles ya. Nah, jadi kalau ini sih Mari lihat seperti hubungan yang nampak-nampaknya sih sudah berakhir ini ya. Sudah berakhir ini. Jadi sepertinya karena Mari lihat sudah ada gambaran pelepasan ya, tindakan pelepasan gitu. Apa sih Cici Mari ini tuh tindakan pelepasan? Misal ya, sudah tidak ada di situ tuh interaksinya. Itu ya, namanya kalau dalam sebuah hubungan kan tentulah interaksi itu tuh satu hal yang pasti terjadi, tapi di sini tuh sudah sama-sama kayak tidak ada yang berinisiatif lagi untuk memulai komunikasi. Kalaupun ada di situ itu bentuk dari interaksinya kalian, tapi bisa-bisa bentuk interaksi ini tuh jelas-jelas dia bukan lagi menunjukkan bahwa kalian berdua sepasang kekasih gitu ya. Tapi bisa-bisa ya hanya sebatas rekan kerja, partner bisnis, ya. Kemudian di sini tuh kayak silaturahmi seperti dua orang yang memang saling kenal, gitu ya. Nggak ada lagi kayak aktivitas gimana tuh kalau orang pacaran. Misalnya gandengan tangan, kan gitu, cipika-cipiki misalnya. Nah, tidak ada lagi bentuk dari interaksi yang demikian. Ngomongnya itu tuh yang ngomong formal, gitu ya, atau ya kemudian ngomong ya ketemu say hello tapi hanya sekitar ya halo kamu apa kabar ya baik ya udah oke bye ya aku jalan dulu ya lanjut ya duluan gitu. Nah bisa kayak gitu modelannya ya, atau kemudian ada pun dia obrolan yang lumayan panjang tapi jelas ini tuh bukan lagi obrolan seperti ya sepasang kekasih gitu ya, nggak ada lagi nah di sana. Jadi intinya kalau melihat model dari bagaimana kamu dengan dia itu tuh berinteraksinya sudah sangat amat berbeda jauh. Nah seperti itu ya, tapi yang ianya bisa-bisa dalam perpisahan ini ya, kalaulah dihitung dinilai-nilai ketika berpisah kebanyakan itu tuh kan orang ya udah jadi musuhan aja gitu ya. Tapi kalau kalian tidak gitu. Jadi perpisahan ini tuh tidak menjadi sebuah kebencian, kemarahan ya. Ada kemurkaan gitu ya, sehingga kayak seperti menajiskan diri untuk bersikap baik satu sama lain. Marilah tidak begitu ya modelnya kalian. Jadi kayak semacam pisah ya memang menyedihkan, tapi bukan berarti darinya tadi sebagai sahabat dan kemudian kekasih ya berubah menjadi kekasih, menjadi musuhan. Nah, malah energinya kalian tidak seperti itu gitu ya. Tidak seperti itu. Oke, tidak berbuat romantis lagi, tidak berbuat baik lagi, tapi kalian juga tidak melakukan tindakan yang kemudian disengaja ya untuk menyakiti. Nah, jadi tak ada di sini tuh kompetisi. Nah, tidak ada di situ tuh kompetisi siapa yang paling mampu untuk menyakiti. Poin siapa yang paling banyak? Oh tidak. Malah di sini tuh tidak.
gitu loh. Jadi ketika tidak bisa berbuat baik, berbuat tidak baik pun mari nampak ya bukan sebuah pilihan ya bagi kalian. Lagiannya kalian berdua ini tuh kan orangnya waras gitu loh ya. Tak ada di sini tuh energinya psycho gitu ya. Tak ada di sini tuh yang memang egonya itu tuh kayak ego menggila seperti raksasa ya. Malah ya tidak ada gitu loh. Ya mungkin di saat ini tuh kalian sudah menerima juga kali ya. Sudah punya kemampuan untuk menerima ya gagalnya relationship ini untuk dipertahankan sebagaimana kondisi terbaiknya gitu ya. Tidak bisa lagi nih dipertahankan sebagaimana kondisi terbaiknya gitu. Nah, beberapa ini tuh kayaknya bisa saja perpisahan secara emosional. Jadi maksudnya gini nih. Ini perpisahan secara emosional tentu saja dari ayang bebeknya kamu ya, dari pasangannya kamu ya. Nah, jadi mungkin kalau kalian sudah berumah tangga nih ceritanya. Status rumah tangga tetap ada gitu loh. Tapi bagaimana kemesraan suami istri di sini nih ya, di sini tuh yang mulai berkurang. Mari lihat gitu ya. Mulai berkurang di sana. Nah, seperti itu. Ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat ya, oke lah. Cinta bisa saja sudah menguap, menghilang dari hubungan ini. Tetapi kasih sayang ya, melihat kalau kasih sayang kok kayaknya nggak bisa hilang gitu lah. Kalau cinta itu tuh kan menghilang artinya bahwa tidak ada lagi di situ tuh pemaksaan, pengupayaan, perjuangan untuk bersama gitu ya, tidak ada lagi di sana. Tapi kalau kasih sayang kayak diri ini ya, diri ini tuh dirinya kamu, dirinya dia gitu ya. Bisa di situ tuh kalian sadari atau nggak kalian sadari ya. Tapi kayaknya ngomong ya gimana pun aku tetap sayang sih sama orang ini gitu ya. Apa sih kasih sayang itu tuh nggak tahu lah mari cara menginterpretasikannya ya, kamu aja lah yang paham ya, namanya juga rasa kayak gimana kita mau ngomong gitu ya. Tapi itulah yang mari tangkap, kalau kasih sayang sesungguhnya masih ada di sini, kalau kasih sayang gitu. Makanya tak ada maksud tujuan juga ya untuk menjadikan ajang sebagai adu-adu kerasnya ego siapa, liarnya ego yang mana ya, keculasan diri ini, sisi gelap diri masing-masing itu tuh nggak ada di sini laga, mari lihat. Ya nggak ada, adem ya, adem modelnya kalian untuk di belakangan hari ini. Tapi dia ademnya memang bukan adem seperti yang kondisi, lagi-lagi kondisi terbaik dalam relationship-nya kalian. Nah, seperti itu ya, kalau mari lihat di sana. Nah, jadi berarti ini tuh hubungan sempat indah banget dulu ya. Indah banget dulu. Gitu, ya. Hubungannya memang lebih banyak, lebih panjang di situ tuh harmonisnya gitu ya daripada tengkarnya. Nah, itu kalau mari lihat ya. Lebih banyak harmonisnya, lebih banyak tenangnya, damainya, amannya gitu ya. Jadi bisa-bisa memang relationship kalian ini tuh sangat amat berkualitas ya. Sempat begitu. Sempat sangat amat berkualitas. Nah, kalaupun kalian berpisah di saat ini, tentu ini tuh perpisahannya bisa-bisa bukan hanya sebab keputusan internalnya kalian berdua ya. Tapi bisa-bisa karena ya memang ada pertimbangan pengaruh ya dari luar relationship-nya kalian ini. Gitu. Mungkin ada orang lain ya, orang lain yang dipertimbangkan. Nah, bisa di situ. Atau ya kondisi dan keadaan aja. Seperti tanda petik memaksa kalian berdua itu tuh akhirnya merombak kebiasaan yang ada dalam relationship-nya kalian berdua ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau energi-energi kayak gini ya, jika pun berpisah, tapi nanti koneksi lagi nih. Koneksi lagi. Karena ini sangat besar ini kemungkinannya bersatu kembali. Gitu loh. Ya. Lebih
Iya, iya. Bersatu lagi dan bisa-bisa memang lebih deep lagi nanti ini, ya. Di masa depan kalau kalian kembali lagi yang tadinya berjarak kemudian kembali mendekat gitu ya. Jauh nanti di situ tuh lebih berkualitas lagi kalau mari lihat. Ya. Jadi bagi kalian yang saat sekarang sedang berpisah, ini tuh kalau mari bilang sini jeda ini. Bukan pisah ini. Ini jeda. Gitu. Ya. Nah, walau kata Mari tadi ya, dia bonding emosionalnya kepada kamu bisa-bisa memang sempat melorot, sempat berkurang gitu ya. Dan keinginannya kamu untuk bersama dengan dia pun sempat melorot, sempat berkurang kan gitu ya. Tapi nanti akan ada itu tuh masanya seperti kayak ada aja jalannya gitu ya, ada aja jalannya. Gitu. Ini tentu bantuan dari semesta ini ya. Seperti kayak sinkronitas. Ini nanti akan terjadi ya dalam relationship-nya kalian. Ada sinkronitas di sini. Jadi nanti kayak ada aja jalan penyatuannya kembali. Ada aja jalan pertemuannya kembali. Gitu. Dan yang ianya ya lagi-lagi ya, ketika perpisahan di antara kalian lebih cenderungnya kalian usahakan itu tuh perpisahan secara baik-baik, tidak terlalu dramatis. Jadi disitulah membuka chance ya, membuka peluang untuk kembalinya itu tuh bisa terjadi lagi. Nah seperti coba kalau dulu tuh cara berpisahnya macam Tom and Jerry dalam versi serius ya. Wah ini tuh akan berat ya kalau mau untuk rujuk kembali ya. Nah tapi karena perpisahannya itu tuh mungkin lebih kayak cenderung diwarnai dengan air mata ya, nangis bareng-bareng misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi tuh kalau mau baliknya itu jauh lebih gampang. Kalau yang ribut itu kan ada rasa malu ya, udah sempat memperlakukan satu sama lain dengan buruk misal. Nah seperti itu kan lebih banyak torehan ego yang terluka ya. Kalau perpisahan dengan cara sangat dramatis gitu ya. Nah tapi kan di cerita antara kamu dengan dia kan tidaklah demikian ya. Nah itu makanya kalau Mari bilang ini tuh kalian berjarak ataupun kalian berpisah ini tuh hanya akan menjadi momen sementara saja karena setelahnya akan ada di situ tuh kesempatan ya. Walaupun bukan kesempatan yang dengan sengaja kalian upayain habis-habisan ya. Tadi kata Mari ada peran turun tangan dari semesta di situ ya. Bermain terlibat dalam kisahnya kamu bersama dengan si dia ini gitu. Karena ketika pun kalian berpisah saling mengingatnya nih. Saling mengingat ya. Saling merindukan ya lama-lamanya ya. Saling membayangkan untuk berjumpa lagi, untuk bersama lagi, ada di sana. Gitu. Jadi kalaupun ada ingatan ya, bukan ingatan yang kayak bikin naik darah gitu ya, bikin marah gitu ya. Nah, bukan, tapi kayaknya ingatan-ingatan yang terjadi dalam pikirannya kamu dan pikirannya dia itu tuh paling parahnya ya bikin sedih aja ya. Bikin sedih kok yo bisa gitu ya. Kok saat ini tuh sudah tidak sama lagi gitu loh ya. Hubungan yang begitu indahnya dulu kok tanda petik nih seolah-olah tiba-tibanya berubah total gitu ya. Nah, seperti itu di sana. Jadi makanya pertimbangan-pertimbangan untuk rujuk lagi, kembali terkoneksi dengan baik lagi. Itu tuh justru boleh menjadi mimpi ya, mimpi harapan bagi kalian berdua gitu. Tapi celakanya di sini bisa ini ya. Memang untuk beberapa tidak semua ya. Yang celakanya adalah ketika kalian dipertemukan ya dan kemudian membuka kesempatan untuk rujuk, salah satu atau keduanya boleh-boleh ya sudah punya hidup masing-masing,
Nah ini dia ya celakanya ya di sana gitu. Ketemunya pula di momen yang kurang tepat gitu loh ya. Nah, sana mari lihat. Jadi ketika sudah tidak bersama lagi salah satu atau kedua-duanya seperti itu. Nah, tapi walaupun demikian, bisa-bisa kalian kayak lupa diri gitu loh untuk sementara waktu ya. Bahwa aku ini tuh sudah punya pasangan lain gitu. Bisa lupa diri gitu ya. Karena yang terlihat nyata itu tuh adalah kayak kamu, kayak dia ya. Yang seolah-olah terlihat yang nyata itu tuh hanyalah kamu. Nah, ataupun kamu gitu ya. Yang kamu lihat itu tuh seolah-olah ya hanya ada dia gitu. Bukan dia dan pasangannya misalnya. Atau dia dan pasangan kamu misalnya. Gitu. Jadi kayak merasa kalian berdua ya sama-sama single. Nah, seolah-olahnya kayak gitu nih di sana. Jadi kok kayak bisa aja ya walaupun sudah punya pasangan masing-masing, salah satu atau satu pihak, tapi di situ tuh kok hajar bleh gitu loh jatuhnya. Ya, hajar bleh. Gerak aja udah gitu loh. Ya. Dada yang kemudian karena status itu tuh ngerem. Waduh, udah gak bisa lagi nih. Dia kan udah punya pacar baru. Dia kan sudah punya suami. Apa dia kan sudah jadi istrinya orang. Gitu. Nah, ya iyanya gak ada pula punya pemikiran seperti itu. Ya, gak ada pula melihat pertimbangan yang seperti itu untuk mengambil langkah. Pokoknya ya udah ada kesempatan gas. Nah begitu, mari lihat ya model kamu dengan si pasangannya kamu ini. Gitu loh, ya. Nah, ya. Karena tadi balik lagi ya, kesan kualitas dari relationshipnya kamu dengan dia ini tuh kan kesannya bagus banget gitu loh. Jadi ndak heran jadinya. Mari ngelihat energinya kalian berdua ini. Ndak heran jadinya kemudian kemauan untuk bersama lagi itu tuh tetap ada. Nah seperti itu. Coba kalau dulu hubungannya buruk aja gitu ya, buruk aja. Ogah pasti ya, siapa elu? Lah kamu mestinya dibuang ke tong sampah aja. Kan gitu ya kalau hubungannya buruk. Tapi karena memang dalam hubungan ini tuh bagus gitu ya. Ada ya, ada kualitas lah itu apalagi bahasanya. Nah, makanya gampang dia untuk kembali bersama di situ. Ini bukan lagi karena hanya sebatas kayak aku cinta dia, dia cinta aku gitu ya. Tetapi ya pengalaman-pengalaman bagus itu yang merekatkan kamu kembali bersama dengan si seseorang ini. Nah begitu. Oke lah, baik. Jadi untuk di saat ini apakah kalian saat sekarang sudah memang terjadi pertemuan kembali, terjadi interaksi kembali gitu ya, atau bahkan beberapa bukan bahkan ya, atau mungkin beberapa belum lagi nih ketemu dengan energi seperti yang Mari bacain ya. Jika ini juga resonate ke kamu, maka tidak lama-lama ya setelah kamu menyaksikan video ini, bisa aja besok, ntar ya setelah kamu melihat videonya, lusa gitu ya, atau 3 hari lagi ya ada terjadi terwujud nyata ya pembacaan yang seperti kamu dengarkan di saat ini. Nah begitu. Oke baik, sekarang mari tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada siapa sih pembacaan ini disampaikan. Nah ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan tunjukin zodiak dari si dianya saja. Baik, mari awali dari inisial D. Ada daun, C ada catur, O ombak, G gunung, N nanti, S ada sumur ya, R ada rumput, I ada indah, E ada elang. Nah, masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Libra, ada energi dari Scorpio, ada energi dari Virgo, ada energi dari Pisces,
dan kemudian energi dari Cancer menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa ya di reading Mari yang berikut.